Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fazrul Nur Wahid dari kampus Poltekkes Kemenkes Makassar dengan jurusan Teknologi Laboratorium Medis atau biasa disebut dengan TLM, dan saya mengambil prodi Sarjana Terapan dan saya sekarang berada di tingkat 2. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan dan sejarah bahasa Indonesia. Jadi awal mulanya sejarah bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan resmi Republik Indonesia yang berasal dari bangsa Melayu. Sejak masa lampau, bahasa Melayu telah digunakan secara luas sebagai bahasa pengantar dan perdagangan, pendidikan, komunikasi antar suku bangsa di Nusantara. Bukti tertulis tertua menggunakan bahasa Melayu dapat ditemukan pada prasasti kedudukan bukit yang berasal dari abad ke-7 pada masa kolonial Belanda. Bahasa Melayu tetap digunakan secara luas dan menjadi alat komunikasi penting antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi, terutama dalam bidang pendidikan. Tahun 1901 diperkenalkan ejaan Van Ophuijsen sebagai ejaan pertama untuk bahasa Melayu dalam huruf Latin. Tonggak penting dalam sejarah bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda, di mana para pemuda dari berbagai wilayah Nusantara berikrar untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun secara de facto sudah digunakan baru pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan secara konstitusional sebagai bahasa negara, sebagaimana tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia berkembang pesat dan digunakan dalam seluruh aspek kehidupan nasional seperti pemerintahan, pendidikan, hukum, media massa, dan budaya. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam sistem ejaan, dimulai dari ejaan Van Ophuijsen tahun 1901, kemudian digantikan ejaan Republik 1947. Setelah Indonesia merdeka, selanjutnya muncul ejaan yang disempurnakan, yakni EYD pada tahun 1972, yang bertujuan menyederhanakan, menyesuaikan ejaan agar lebih sesuai dengan pengucapan masyarakat. Revisi terakhir dilakukan pada tahun 2015 dengan diluncurkannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI sebagai penyempurna dari EYD. Untuk mengembangkan dan menjaga kelestarian bangsa Indonesia, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa secara efektif menyusun kamus, pedoman tata bahasa serta melakukan penelitian terhadap bahasa daerah. Badan Bahasa juga bertanggung jawab dalam mengembangkan kosakata baru, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam era globalisasi dan teknologi saat ini, bahasa Indonesia terus berkembang. Bahasa ini tidak hanya digunakan secara luas di dalam negeri, tetapi juga telah diajarkan di lebih dari 45 negara sebagai bahasa asing. Keberadaannya semakin diperkuat dengan penggunaannya di forum-forum internasional seperti ASEAN dan berbagai kerjasama multilateral. Di dalam negeri, bahasa Indonesia juga terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan gaya komunikasi generasi muda, termasuk penggunaan bahasa dalam media sosial dan platform digital lainnya. Dengan sejarah panjang dan dinamika perkembangannya, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa yang memiliki beragam suku, budaya, dan bahasa daerah. Perkembangannya yang pesat
menandakan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang menjadi bahasa internasional di masa yang akan datang. Sebagai generasi muda, kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri, kita harus bangga menggunakan bahasa kita sendiri, kita harus terus memperjuangkan bahasa kita sendiri sebagai simbol bahasa kita. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan dari sejarah dari bahasa Indonesia itu sendiri, serta perkembangannya dimulai dari tahun 1901 sampai sekarang. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.